Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa amma ba'd. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini pada bab ushul fikih yang kedua. Nah, ushul fikih pertemuan yang keempat, buka halaman 23. Pada ada anak kelas sekalian kelas 11 IPS yang berbahagia. Mari buka dan dimaknai halaman 23. Mas'alatun yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun utawi kikuana siji masalah. Al-asahu utai pendapat kang luwih sahih, annal hasanah iku sak temene hasan kebagusan, ma iku perkara yumdahu kang den puji alaihi apa nglakoni ma. Wal qabih lan sak temene qabih ma iku perkara yudammu kang dicela alaihi ngatasé ma. Fama mako te perkara la kang ora den puji apa ma, wala lan ora den cela apa ma. Wasitotun iku perkara kang nengah-nengahi antarane hasan lan qabih. Masalah itu yang pertama pada bahasan kali ini adalah yang dibahas masih kade hukum syarat dilihat dari segi sifat hasan qabih masuk pembagian wajib. Hasan apa? Sesuatu yang dipuji oleh syarat atau harus dipuji bagi orang mukallaf. Wal qabiha ma yudamu alaihi, sedangkan qabih adalah sesuatu yang dicela oleh syarat dan harus kita celah bagi orang mukallaf. Berarti sesuatu yang dipuji oleh syarat itu ada dua, yakni wajib dan mandub. Berarti kalau orang melakukan itu maka otomatis dia dipuji oleh syarat. Qabih sesuatu yang dicela oleh syarat adalah makruh dan haram, atau lebih spesifiknya adalah haram yang dicela oleh syarat, pelakunya mendapatkan siksa di akhirat. Fama la wala, sesuatu yang tidak dipuji dan tidak dicela itu berarti mubah, berarti sesuatu yang tidak ada yang diperintahkan oleh Allah untuk diperintahkan dan juga dilarang. Tapi larangnya tidak dilarang dan tidak diperintah, itu namanya mubah. Wa anna jaizat tarki lan samene perkara kang wenang ditinggalke, laisa iku ora ana apa jaizat tarki wajib nabi wajibin iku aran perkara wajib. Wal khulfu tai perbedaane lafdin ibu salafat. Tadi sesuatu yang tidak dipuji dan tidak dicela itu namanya tengah-tengah. Demikian juga sesuatu yang boleh ditinggalkan itu juga tidak wajib, lebih mudahnya adalah mubah. Maksudnya. Jadi perbedaannya cuma pada lafaz saja. Wa annal mandubala sak temen perkara kang perkara mandub, perkara kang dianjurake makmurun iku perkara kang diperintah bi apa mandub. Ini makmurun ada kalimat isim maf'ul, dia termasuk isim sifat, bisa mempunyai fa'il tapi tidak wajib. Wa annahu lan sak temene kelakuan laisa iku ora apa mandub mukallafan itu diperintah ngelakoni bi kelawan mandub kal makruhi kaya dene perkara makruh, perkara kang dilarang tapi tidak pasti larangannya. Jadi sesuatu atau mandub adalah sesuatu yang diperintah tapi perintahnya itu tidak harus dikerjakan. Demikian juga makruh dilarang tapi tidak harus ditinggalkan. Maksudnya binaan krono tepake ala anak taklifa ing atase sak temne taklif merti ilzamu ma iku nyanggupi perkara fi kang iku tetep ngene makulfatun utawi abot atau berat. Jadi tuntutan syarat, ketetapan syarat yang harus dikerjakan mukallaf tapi tuntutan itu berat untuk dilaksanakan, itu namanya taklif. Atau tuntutan syarat yang harus ditinggalkan
tapi tinggal tuntutan syara berupa larangan itu berat untuk ditinggalkan ataupun sukar ataupun sulit gitu. Itu namanya taklif. Dia melakukan sholat 5 waktu, puasa, zakat, itu kan tuntutan syarat. La tulabu ora tuntut ora nuntut mah. Seperti meninggalkan perkara haram, itu kan tuntutan syarat. Nah, itu kan berat untuk ditinggalkan. Wa anal mubahalan sak temene mubah laisa iku ora ana pemubah bijinsen ku kelawan jenis ini wajib maring perkara wajib. Wa annahulan sak temene mubah fi datihi ing dalam hakikate mubah ghairu makmurin iku ora den perintah bi apa mubah. Wa annal ibahata lan sak temene ibahah hukumun hukum syar'iyyun kang bangsa syarak. Wal khulfu tai perbedaane lafdiyun iku bangsa lafat. Sesungguhnya mubah itu bukan bagian daripada perkara wajib. Tadi apa? Jadi tuntutan Allah boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan, sedangkan wajib itu tuntutan Allah yang pasti dan harus dikerjakan. Makanya mubah bukan bagian daripada wajib. Wa annahu fi dzatihi ghairu ma'murin bihi, hukum asal mubah itu adalah tidak diperintahkan syarat. Sebelum datangnya syarat, mubah itu tidak diperintahkan. Itu maksudnya. Wa annal ibahata hukumun syar'iyyun. Tadi hukum mubah itu hukum asal sebelum diperintahkan datangnya syarat. Seperti nama ayat kemarin itu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Berarti kami tidak, kata Allah, kami tidak menyiksa suatu kaum sehingga kami mengutus suatu utusan. Berarti hukum asal kalau Imam Syafi'i al-aslu fil amri al-ibah, hukum asal suatu adalah mubah pada hakikatnya mubah, dan ketika ada larangan dan ada perintah maka itu mubah menjadi berubah. Tapi kalau memang hukum asalnya mubah, maka sampai datangnya syarat pun juga menjadi mubah, seperti makan, minum itu. Hukum ibahah atau ibahah itu termasuk hukum syar'i karena ada kaitannya dengan hukum syariat Allah di situ. Wal khulfu lafdiyun, adapun perbedaannya hanya pada lafaz saja. Ya. Wa anal wujubalan sak temen hukum wajib atau ijab. Idza nusikha iku ing dalem nekane den hapus apa hukum wajib, bagi yang maqaisah tetap al-jawaz wa hukum menang. Wa huwa halu tawi al-jawaz adamul haraji ku ora ana itu fil asahih ing dalam pendapat kang luwih sahih. Jadi hukum wujub atau wajib ketika dihapus maka hukumnya menjadi jawaz menurut pendapat asah. Sedangkan hukum jawaz ketika ditinggalkan ataupun ketika dikerjakan maka hukumnya tidak ada dosa. Tapi dalam beberapa pendapat itu berbeda-beda. Kalau menurut Imam Ghazali, hukum wujub ketika dihapus itu bukan jawaz tapi bisa sunnah di sini maknanya. Jadi ini ada beberapa pendapat. Ada di sini hukum wujub ketika dihapus maka menjadi jawaz. Seperti umpamanya masanya Nabi Musa umpamanya. Itu ketika orang kena najis pakaiannya maka pakaiannya itu harus dipotong atau digunting. Tetapi kalau madhab karena hukum itu pada masa umat Nabi Muhammad sudah dihapus maka hukumnya sudah tidak jawaz lagi, tidak wajib lagi tapi menjadi mubah. Bahkan kalau orang miskin yang tidak punya maka bisa menjadi haram di situ. Makanya hukum jawaz ketika dihapus beberapa ulama ada mengatakan bisa menjadi wajib, ada yang bisa menjadi jawaz, boleh, ada yang bisa menjadi haram. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun utawi kuna masalah suci nomor al-amru utawi perintah biya hati asya'a kelawan nglakoni salah jenis pira-pira perkara yujibu iku majibake apa al-amru hu ing ahati asya' mubhaman ing perkara samar intana ing dalem menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah. Fa in fa'ala mukalamun agawe sapa wong ha ing ahati asya' fal mukhtar maka utahe pendapat kang den pilih in fa'ala iku lamun agawe sapa wong ing asya
muratabatan halid dan urutake fal wajib muka utahe perkara kang wajib awaluha iku kawitane asya auma'an utawa den lakoni bebarengan fa'alaha moko iku luweh luhur asya. Seandainya 3 perkara maka yang paling diutamakan yang pertama. Wa intaro kamu kalamun ninggalake kabeh sapa wong ing asya ukiba moko den siksa sapa man bi adna kelawan luweh andap ya asya. Seandainya dia tidak mau meninggalkan semuanya maka dia dihukum masih diterapi untuk melakukan yang paling rendah dosanya. Waya juzulan menang tahrimu wahidin opo ngaramake salah suci minhu mubhamin perkara samar indana dalam menurut itu Ahlussunnah wal Jamaah kal mukhayyari kaya dene wajib kang den menangake milih. Jadi al-amru bi hati asya. Jadi menurut pendapat Aso, perintah untuk melakukan satu di antara beberapa hal berarti mewajibkan satu di antaranya secara samar. Maksudnya perintah untuk melaksanakan salah satu beberapa perkara berarti diwajibkan untuk melakukan salah satunya dengan samar untuk memilih. Menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, manakala mukallaf melakukan semuanya menurut pendapat yang mukhtar yang dipilih, jika dia melakukan secara berurutan maka yang wajib dan mendapat pahala adalah yang pertama. Kalau dia melakukan secara bersamaan maka yang berpahala tinggi adalah yang paling tinggi derajatnya. Dan dia apabila meninggalkan semuanya maka dia tetap dihukumi ini harus melaksanakan harus melakukan yang paling rendah saja. Menurut akal boleh pengharaman salah satu dari beberapa hal secara samar menurut kita aswaja seperti masalah wajib mukhayyar. Contoh jangan memakan ikan, la tatana walus samaka awil labana awil bayyidu fa'alal mukallaf tarukuhu fi ayyamin walahu fi'luhu fi ghairihi. Janganlah memakan atau mengonsumsi ikan, susu ataupun telur. Maka bagi seorang mukallaf wajib meninggalkan salah satunya dan boleh baginya memakan yang lainnya karena tidak ada faktor pencegahnya. Ini dalam kasus ini mana yang haram yang harus ditinggalkan, ulama berbeda pendapat pada wajib mukhayyar ini. Dan ini masalah ini menjelaskan tentang wajib mukhayyar dan wajib muratab. Wajib mukhayyar itu apa? Seperti yang telah kalian pahami dalam kitab fikih, wajib mukhayyar adalah kewajiban yang harus dikerjakan tetapi boleh memilih salah satunya. Itu seperti orang melanggar sumpah. Ketika orang melanggar sumpah, maka pada fikih bab 1 itu maka dia harus melakukan 3 perkara itu. Seperti memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak yang beriman. Berarti ini wajib yang dibolehkan memilih. Ini. Kemudian wajib muratab, wajib yang berurutan. Ketika orang melakukan kafarah dihar, maka dia wajib membayar kafarah dihar. Ini ketika suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya suami. Wahai istriku, punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, itu menyamakan punggung suami istri dengan punggung ibu, itu hukumnya haram. Karena apa? Istri boleh dijima, tapi ibu haram dijima. Menyamakan perkara halal dengan haram maka menjadi haram, maka istrinya menjadi haram. Kalau istrinya mau berlanjut maka dia harus membayar kafarah dihar. Kafarah dihar apa itu? Nah, di sini adalah melakukan 3 perkara: memerdekakan budak, puasa 2 bulan terus menerus, yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin setiap satu orang miskin 1 mud atau 6,5 on. Itu atau lebih mudahnya dijadikan 1 kilo juga bisa kali 60 di sini. Dan kafarah dihar ini karena berurutan maka harus nomor 1 dulu. Kalau nomor 1 sekarang sudah tidak ada, baru boleh pindah nomor 2,
nomor 2 masih mampu tidak pilih nomor 3. Nah ini namanya pengertian tentang wajib murattab. Nah ini dalam haram muhayyar, tapi tadi sudah saya jelaskan di atas itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Seandainya kurang paham maka bisa ditanyakan lagi pada waktu yang lain atau lewat Jabri, lewat HP atau yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.